Selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Via Estiana dari Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas konsep pendidikan perempuan menurut Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1884 di Bandung dalam kalangan Menak atau bangsawan Sunda sebagai putri kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya adalah Raden Rangga Somanagara dan ibunya adalah Raden Ayu Raja Permas. Raden Dewi Sartika dikenal atas pahlawan nasional perintis pendidikan wanita. Setelah ayahnya diasingkan ke Ternate oleh pemerintah kolonial, ia tinggal bersama dengan pamannya. Ia menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda oleh pamannya, meskipun sebelumnya ia sudah menerima pengetahuan mengenai budaya Barat. Lalu, yang menjadi latar belakang berdirinya Sekolah Keutamaan Istri. Jadi, yang melatar belakangi berdirinya Sekolah Keutamaan Istri yaitu yang pertama, Raden Dewi Sartika merasakan pedihnya ditinggal oleh kedua orang tuanya. Terlebih lagi ibunya yang sebenarnya tidak menerima hukuman dibuang ke Ternate, namun lebih memilih menemani ayahnya daripada menjaga dan mengasuh ia dan saudara-saudaranya yang masih kecil. Kejadian itu membukakan pikirannya untuk mengubah jalan pikiran perempuan agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupannya. Kemudian, yang kedua, ketika Raden Dewi Sartika tinggal bersama pamannya di Cicalengka, ia melihat kehidupan rumah tangga pamannya yang berpoligami. Kemudian, yang ketiga, Raden Dewi Sartika pun melihat realita bahwa keponakan-keponakannya serta anak-anak abdi dalam yang sebaya dengannya tidak dapat membaca dan menulis. Yang keempat, keadaan sosial yang masih terikat dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat pun mengikat untuk anak perempuan untuk berkembang. Ketika anak perempuan menginjak usia 12 tahun, ia mulai dipingit oleh orang tuanya. Mereka tidak diizinkan keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Di rumah, mereka hanya belajar mempersiapkan diri untuk terampil di dapur sambil menunggu nasibnya disunting oleh laki-laki yang hendak menjadikannya istri. Bagi mereka yang sedang bersekolah, tidak ada pilihan lain kecuali harus keluar dari sekolah. Kemudian, berdirinya Sekolah Keutamaan Istri. Raden Dewi Sartika telah merasakan dan menyaksikan sendiri perlakuan yang sangat berbeda antara pendidikan bagi perempuan dan laki-laki waktu itu, yang menjadikan posisi kaum perempuan berada di nomor 2 daripada laki-laki dalam menerima pendidikan. Maka, ia semakin mempunyai tekad untuk berjuang terus melaksanakan cita-citanya untuk dapat memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan, yang ia realisasikan dalam mendirikan sebuah sekolah yang diperuntukkan khusus bagi kaum perempuan. Dengan bantuan Bupati Bandung, R.A.A. Martanegara, yaitu pada tanggal 16 Januari 1904, Raden Dewi Sartika dapat mendirikan sebuah sekolah yang khusus untuk kaum perempuan, yang bertempat di Paseban Kulon, Kompleks Pendopo Kabupaten Bandung dengan nama Sekolah Istri, dan kemudian diganti dengan nama Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, kemudian berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten. Pada September 1929, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Selanjutnya, sistem pendidikan Sekolah Keutamaan Istri. Yang pertama ada guru. Tenaga pengajar yang mengajar pada Sekolah Keutamaan Istri merupakan guru-guru pilihan yang sengaja dipilih oleh Raden Dewi Sartika untuk membantu beliau dalam merealisasikan cita-citanya mengangkat derajat kaum perempuan. Guru-gurunya tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan umum saja, seperti membaca, menulis, berhitung, akan tetapi juga memberikan berbagai keterampilan yang dituangkan dalam pelajaran keterampilan wanita seperti memasak, menjahit, menyulam, merenda,
dan menyajikan makanan. Yang kedua, siswa. Sekolah Keutamaan Istri didirikan oleh Raden Dewi Sartika khusus untuk anak-anak perempuan sebagai upaya untuk menjadikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang akan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, murid-murid yang sekolah di Sekolah Keutamaan Istri pun semuanya adalah anak perempuan. Kemudian yang ketiga, kurikulum. Kurikulum yang diajarkan pada sekolah ini dirancang menyesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah kolonial, yakni dengan mengacu pada Tweede Klasse School. Kurikulum yang mengikuti sistem pemerintah kolonial diantaranya dengan memasukkan materi bahasa Belanda sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada para siswi. Kemudian yang keempat, proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar di Sekolah Keutamaan Istri antara guru dan murid tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena di samping guru mengajar, juga murid belajar dan dipraktikkan secara langsung, sehingga anak lebih aktif dan kreatif. Oleh karena itu, hasilnya pun murid-murid memiliki wawasan intelektual yang luas, serta keterampilan-keterampilan yang mendorong perkembangan potensi anak didik, sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupannya di masa yang akan datang, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Kemudian yang kelima adalah metode pembelajaran. Metode-metode yang diterapkan Raden Dewi Sartika kepada murid-muridnya di Sekolah Keutamaan Istri, seluruhnya selain menggunakan metode ceramah dan upaya menyampaikan materi pelajaran juga menggunakan metode praktek. Walaupun metode yang diberikan oleh Raden Dewi Sartika tidak menggunakan metode-metode yang banyak sekarang ini, namun pada esensinya penerapan metode yang diberikan oleh Raden Dewi Sartika sama dengan guru-guru pada masa sekarang, yaitu untuk menjadikan anak memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baiklah, sekian pembahasan tentang konsep pendidikan perempuan menurut Raden Dewi Sartika. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat pagi, Namo Buddhaya.